Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayo hafizakumullah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih di bab sebelumnya, yaitu bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kemudian penulis membawakan dalil seputar hal tersebut untuk menguatkan argumentasi apa sih tafsir tauhid dan apa sih makna dari syahadat la ilaha illallah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi fi darni amin. Berkata penulis rahimahullah, wa fi sahihi, dan di dalam kitab as-sahih, yang dimaksud adalah sahih muslimin, yang dimaksud adalah kitab sahih muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kemudian sama Rasulullah itu diberikan keterangan, tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada qayyidnya, ada keterangan tambahannya, ada pengikatnya. Dan kemudian dia kufur, mengkufuri bima dengan semua yu'badu min dunillah, apa saja yang disembah selain Allah. Jadi syaratnya dua, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian yang kedua mengkufuri atau mengingkari semua apa saja yang disembah selain Allah. Maka kata Rasulullah, haruma maluhu wadamu, harta dan darahnya itu haram. Maksudnya muni'a akhdhu malihi wa qatlihi, dilarang untuk mengambil hartanya dan mengeksekusinya, binaan ala ma dhaharu minhu, itu dibangun atas apa yang nampak dari orang tersebut. Jadi hukum dunia itu, kemudian para ulama kemudian mengatakan bahwasanya hukum dunia itu berdasarkan apa yang zahir, berdasarkan apa yang nampak, berdasarkan apa yang terlihat, berdasarkan apa yang kelihatan. Jadi kita tidak melihat apa yang ada di dalam hati secara hukum zahir, ya. Seperti itu. Kemudian wa hisabuhu Allahi azza wa jalla, sedangkan hisabnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud hisabnya kepada Allah Allahu taala, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala huwallazi yatawalla hisabahu. Allah lah yang dia akan yatawalla, mengurus hisab urusan perhitungan amal, man talaffadha bihadil kalimati, orang yang mengucapkan kalimat ini. Jadi hisabnya itu kepada Allah, maksudnya perhitungan amal orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ada di tangan Allah. Fayujazihi, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membalas dia ala hasbi niyatihi wa i'tiqadihi, berdasarkan niat dan keyakinan dia. Jadi niat dan keyakinan itu di tangan Allah. Sedangkan kita sebagai manusia, sebagai orang yang sebagai manusia begitu, itu tidak kemudian dibebani untuk melihat kepada hatinya orang. Hatinya orang, oh nih orang, kalau ada kita lihat orangnya ini nggak jelas nih, nggak beres nih, kemudian nggak pernah sholat dan seterusnya, ya sudah, itu hukum zahirnya nggak bisa kena. Nggak bisa kita kemudian pakai mungkin hatinya.
nggak bisa. Itu satu kekeliruan ya. Kita lihat ada orang nggak sholat, oh mungkin hatinya sholat. Itu bagaimana? Nggak bisa ya. Ada orang nggak sholat kemudian kita bilang, oh mungkin hatinya sholat. Itu namanya nggak nyambung ya. Kita manusia itu bisa melihat atau menilai yang dohir. Hati kita nggak ada yang tahu. Hati kita nggak ada yang tahu. Jadi ya sudah, yang gampang saja dilihat. Oh dohirnya begitu, ya sudah. Kita hukumi seperti itu. Kemudian kita beli wasyarhu hadhi tarjamati ma ba'daha minal abwab. Dan penjelasan judul ini adalah ma ba'daha minal abwab, bab-bab setelahnya. Bab-bab setelahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nanti di bab-bab setelah bab ini itu adalah penjelasan dari bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Seperti itu. Kita lihat at-tarjamatu, tarjamah adalah tarjamatul kitabi wal bab fatihatuhu. Judul kitab dan judul bab yang di awalnya. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud di sini qauluhu adalah bab yang diucapkan oleh penulis bab tafsir tauhid wa syahadati Allah ilallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi seperti itu. Jadi nanti setelah bab ini kita akan dijelaskan tentang rincian dari bab ini. Jadi sebenarnya bab setelahnya adalah turunan dari bab dalam kitab ini, dalam bagian yang ini. Baik. Kemudian kita lihat makna global dari hadis. Kata beliau, al-makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan di dalam hadis ini, annahu, bahwasanya, la yahrumu qatlul insani, tidak kemudian terhalangi eksekusi seseorang, wahdhu malihi, kemudian diambil harta seseorang, illa bimajmu'i amroini, kecuali dengan terkumpulnya dua perkara. Ini tentu saja diserahkan kepada orang yang berwenang begitu ya. Dalam hal ini pemerintah kaum muslimin. Kenapa? Karena dalam Islam itu memang ada perkara-perkara yang kemudian kalau dilakukan oleh seseorang, maka hukumannya hukuman mati. Sebagaimana di negeri kita ada perkara-perkara, kalau itu dilanggar, maka hukumannya hukuman mati. Nah, begitu, maksudnya seperti itu. Kita lihat, kalau di dalam Islam, dia tidak terjaga darah seseorang. Itu kecuali kalau orang tersebut, tidak terjaga darah seseorang, kecuali kalau orang tersebut melakukan dua hal ini. Al-awalu, yang pertama adalah qaulu la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah secara dohir. Secara dohir. Al-thani, yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah. Dia juga harus mengkufuri dengan apa saja yang disembah selain Allah. Dia harus mengingkari, mengkufuri, menyatakan kafirnya, menyatakan batilnya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Fa idza wujida hadzani al-amrani, apabila dua hal ini dipenuhi, didapati, wajibal kafu anhu, maka wajib untuk menahan diri dari orang tersebut zahiran. Dibangun di atas yang zahir, dibangun di atas yang kelihatan. Wa tafwidu batinihi ilallah. Sedangkan batinnya itu diserahkan kepada Allah. Batinnya diserahkan kepada Allah. Jadi kita memang dari dulu, dari tadi saya katakan bahwasanya manusia itu tidak dibebani untuk melihat batin. Kita cuma dibebani, kita cuma dikasih, oh kalau mau menilai seseorang ya dari zahirnya. Ada orang melakukan keislaman, oh dia muslim. Ada orang melakukan kekufuran, oh dia orang kafir. Begitu gampang. Jadi nggak ada misalkan, oh nih orangnya kafir mungkin batinnya Islam. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Batin itu urusan Allah. Batin itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyerahkan batinnya kepada Allah. Fa in kana shadiqan, kalau kita sudah serahkan urusan batinnya, hatinya kepada Allah, kalau dia jujur fi qalbihi, dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, jazahu bi jannatin naim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dia dengan surga an-naim. Kalau dia jujur. Nah, ini urusannya Allah nih. Kalau sudah urusan hati itu urusannya Allah. Kalau dia jujur, dikasih balasan surga. Wa in kana munafiqan, kalau dia munafik, cuma ngomong aja, lain di mulut, lain di hati, ngomong la ilaha illallah tapi di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran.
Maka bagaimana? Yaitu urusan Allah. Adzabahul adzabal alaima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dia dengan adab yang pedih. Wa amma fid dunya, adapun di dunia, fal hukmu ala dhahiri, maka hukumnya berdasarkan yang zahir atau yang nampak. Seperti itu. Ini kaidah besar dan disepakati oleh seluruh ulama. Disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya hukum itu sesuai dengan zahir. Kemudian apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Kenapa hadis ini ditaruh di bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah? Apa hubungannya gitu kan? Apa korelasinya? Kata beliau munasabatul hadis lil bab. Hubungan antara hadis ini dengan bab annahu bahwasanya hadis ini min a'dhami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Termasuk sebesar-besarnya yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Jadi hadis ini punya kandungan penjelasan dari makna la ilaha illallah yang paling besar. Yang paling besar. Apa kandungan dari makna la ilaha illallah yang terbesar itu? Kata beliau, annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Bahwasanya makna terbesar dari la ilaha illallah. Makna terbesar dari la ilaha illallah adalah kufur, mengkufuri bi kulli ma yu'badu min dunillah. Dengan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya, "Mas, apa makna dari la ilaha illallah?" Maknanya la ilaha illallah itu apa sih? Kafir, mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman ditanya apa namanya makna la ilaha illallah itu apa, bisa dengan menjelaskan seperti itu. Kemudian faedah dari hadis ini. Apa faedah dari hadis ini? Yang kata beliau mayustafadu minal hadis. Faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna makna la ilaha illallah wal kufru bima yu'badu min dunillah. Bahwasanya makna la ilaha illallah la ilaha illallah adalah mengkufuri dengan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apa saja? Minal asnami, baik itu berhala, wal kuburi, kuburan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi yang disembah selain Allah itu kan banyak. Ya. Jadi pokoknya apa saja yang disembah selain Allah. Tapi tentang sumpah, ya, tentang sumpah, bersumpah dengan nama selain Allah itu nanti ada rincian. Insya Allah nanti di bab-bab selanjutnya itu nanti akan ada penjelasannya. Mana yang kemudian dia langsung syirik akbar, ada yang dia butuh rincian. Nah, jadi kitab ini bagusnya dia apa namanya akan dijelaskan mana yang memang itu secara mutlak, artinya kalau dilakukan ya otomatis begitu. Mana yang butuh rincian? Nanti ada di bab-bab selanjutnya, begitu. Jadi insya Allah nanti ada ya, nanti insya Allah ada penjelasannya, begitu. Kemudian yang kedua, tapi kalau sumpah itu intinya ada rincian, itu begitu. Bagaimana nanti kita lihat. Faedah yang kedua dari hadis ini, anna mujarrada talaffudzi bila ilaha illallah. Bahwasanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, ma'a adamil kufri bima yu'badu min dunillah. Dengan tanpa mengkufuri apa saja yang disembah selain Allah, la yuharrimud dama wal mala, tidak menjadikan apa namanya terjaminnya jiwa dan harta. Walau arafa maknaha wa amala bihi, meskipun dia mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Mengamalkan maknanya. Dia belum mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, artinya dia masih menganggap peribadatan kepada selain Allah itu benar, maka tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Malam yadif ila dhalika al-kufru bima yu'badu min dunillah. Selama belum ditambahkan ila dhalika kepada hal tersebut itu tahu makna dan mengamalkan makna. Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ingat ya, sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tapi dia nggak mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu tidak bermanfaat. Meskipun orang yang mengucapkan ini tahu maknanya. Oh ya, saya tahu makna la ilaha illallah. Mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian dia beramal. Beramal artinya dia sholat, dia zakat, dia puasa begitu. Tapi dia tidak mengkufurinya. Dia masih menganggap peribadatan kepada selain Allah itu boleh. Maka
tidak bermanfaat syahadatnya. Oke, ini sangat berbahaya. Ini banyak yang dikampanyekan sekarang gitu. Makanya orang yang sekadar mengucapkan la ilaha illallah itu nggak menjadikan orang tersebut Islam gitu. Sebagaimana dulu mungkin teman-teman yang pernah sekolah di sekolah negeri gitu, kemudian berteman teman sekelas dengan orang yang di luar agama Islam, kemudian orang tersebut mengucapkan syahadat gitu. Apakah dia langsung jadi Muslim? Enggak, ya enggak seperti itu ya. Yang ketiga, annaman ata bitauhid. Makna atau faedah yang ketiga dari hadis ini, siapa saja yang dia menghadirkan atau mengamalkan tauhid, wal tazama syara'ihahu, kemudian dia iltizam, dia konsisten terhadap syariat Islam, dohiran, secara dohir. Artinya orang mengamalkan tauhid, dia syahadat, dia mengamalkan, dia kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian dia konsisten di atas syariat, artinya dia mengamalkan syariat. Orang sholat dia sholat, orang puasa dia puasa, dohiran secara dohir, wajib al-kafu anhu, maka wajib menahan diri dari orang tersebut, hatta yatabayyana minhu, hingga jelas dari orang tersebut ma yukhalifu dzalik, hal-hal yang menyelisihi hal tersebut. Artinya yang menyelisihi tauhid. Jadi hukum asal manusia, hukum asal orang itu muslim taat gitu. Hukum asal orang itu muslim taat. Dah. Jangan kemudian wah ini orang dari aliran mana nih? Jangan begitu. Kita bisa kemudian hukumi seperti itu kalau sudah jelas-jelas orang tersebut nyata dia ngomong sendiri atau kita lihat sendiri menyelisih hal tersebut. Baru kemudian kita bisa mengatakan oh ini orang menyimpang. Oh ini orang sudah menyimpang tauhidnya seperti itu. Jadi jangan dicari-cari, kecuali kalau orang tersebut memang ngomong sendiri gitu, atau kita lihat langsung orang tersebut melakukan perbuatan kekufuran. Yang keempat, wujubul kafi anil kafiri. Wajibnya menahan diri dari orang kafir idza dakhala fil islami, apabila dia sudah masuk Islam. Walau fi halil qital, meskipun dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang nih. Misalkan perang lawan orang Yahudi misalkan. Kemudian orang Yahudi tersebut tiba-tiba sudah terkepung, sudah mau ditembak begitu, kemudian dia mengucapkan syahadat. Kita harus menahan diri, ya sudah, dia sudah masuk Islam. Nggak boleh kemudian, wah kamu masuk Islam cuma gara-gara biar biar selamat aja, enggak. Itu urusan hati, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik, hingga jelas dari orang tersebut apa yang menyelisihinya. Jadi memang selalu berdasarkan apa yang dohir. Begitu. Faedah yang kelima dari hadis ini, annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min dunihi. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil faedah bahwa seseorang itu kadang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Bisa. Sekarang banyak ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah. Mengatakan semua agama sama, orang boleh menyembah kuburan, orang boleh menyembah pohon keramat, orang boleh menyembah jin penunggu laut dan seterusnya. Yang keenam, annal hukma fid dunya ala dhahiri. Hukum dunia itu berdasarkan yang dhahir, yang nampak. Tidak perlu kemudian nyari-nyari hatinya. Amma fil akhirati, adapun di akhirat, fa'alan niyati wal maqasidi, maka hukumnya berdasarkan niat dan tujuan. Niat dan tujuan. Tujuannya orang tersebut apa? Ngucapin la ilaha illallah. Oh cuma nyari selamat aja. Oh supaya bisa nikah sama perempuan muslim, pujaannya begitu. Ya sudah, itu urusan Allah. Tapi di dunia ya kita hukumi sesuai zahirnya. Jadi nggak boleh tuh kemudian misalkan ada mu'alaf masuk Islam. Kemudian oh dia masuk Islam cuma gara-gara biar viewersnya nambah gitu. Nah, itu urusan batin. Jangan diurusin yang kayak gitu. Kita menilai sesuai dengan dohirnya, Yang ketujuh, hurmatu malil muslim wadamihi illa bihaqqin. Hadis ini memberikan faedah bahwasanya harta dan darah seorang muslim itu terjaga kecuali dengan hak Islam. Jadi hak Islam itu apa tadi?
Saya sempat singgung bahwasanya di dalam agama Islam itu ada perbuatan-perbuatan tertentu yang kemudian kalau orang itu melakukan maka dia kena hukuman mati. Sebagaimana di negeri kita ada perbuatan-perbuatan tertentu kalau orang itu melanggarnya atau melakukannya dia kena hukuman mati. Begitu juga dalam Islam. Jadi terjaga darah seorang muslim kecuali dengan hak Islam. Apa contohnya? Banyak, itu nanti akan kita pelajari di bab tentang jinayat. Bab tentang jinayat. Kemudian wa makna qaulil musannifi, dan makna ucapan penulis, wa syarhu hadhi tarjamati ma ba'daha minal abwab, penjelasan judul ini adalah bab-bab setelahnya. Penjelasan judul ini adalah bab-bab setelahnya. Apa maknanya? Anna ma ya'ti ba'da hadzal babi, bahwasanya apa saja yang akan datang setelah bab ini, setelah bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilallah, minal abwab, dari bab-bab yang lain, fihi, di dalam bab-bab tersebut, ma yubayyinu tauhid, ada yang menjelaskan tentang tauhid, wa yuwaddihu makna la ilaha illallah, dan menerangkan makna la ilallah lebih rinci lagi. Juga wa bayanu asya'in katsiratin, juga nanti akan ada juga bab-bab yang mengandung penjelasan yang banyak, hal-hal yang banyak, minasyirkil asghar, apa yang syirik asghar, perbuatan apa saja sih yang termasuk syirik asghar, wal akbari, dan perbuatan apa saja sih yang termasuk syirik akbar, nanti ada tuh di bab-bab setelahnya. Wa ma yuwassilu ila dzalika, dan apa saja hal-hal yang akan mengantarkan kepada syirik. Jadi dia bukan syirik, perbuatannya bukan syirik asghar, bukan syirik akbar, tapi pengantar menuju ke situ. Minal gului, baik itu berupa perbuatan gulu, wal bid'ah, atau bid'ah. Tapi biasanya kalau pengantar menuju syirik akbar itu ya dihukumi syirik asghar. Mimma yajibu tarkuhu, dari hal-hal yang wajib untuk ditinggalkan. Min matmuni la ilaha illallah, dari kandungan makna la ilaha illallah. Jadi bab-bab setelahnya kita akan diterangkan oleh penulis mana saja yang menjelaskan tentang tauhid, makna la ilallah secara lebih rinci lagi, kemudian hal-hal apa saja yang merupakan syirik akbar, hal-hal apa saja yang merupakan syirik asghar, mana yang ada rinciannya, kalau begini dia jadi syirik akbar, kalau begini dia jadi syirik asghar. Nanti ada yang seperti itu. Contohnya apa? Contohnya tadi sumpah. Wa ma yuwassilu ila dzalik, dan apa saja yang menjadi pengantar menuju syirik, baik itu berupa hulu dan bid'ah. Jadi nanti di sini akan dijelaskan mana itu bid'ah. Bid'ahnya bid'ah apa? Bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Mimma yajibu tarkuhu, yang wajib untuk ditinggalkan dari kandungan makna la ilaha illallah. Gitu. Kita masuk ke bab setelahnya. Ini pengantar saja. Tadi kan dijelaskan bab setelah ini kita akan diterangkan mana perbuatan yang syirik akbar, syirik asghar, butuh rincian dan seterusnya gitu ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Kata beliau babun, bab minasyirki, termasuk kesyirikan. Minasyirki, minnya itu tab'idiyah. Minnya itu tab'idiyah. Tab'idiyah itu bagian, sebagian, termasuk sebagian dari kesyirikan. Ai, maknanya minasyirkil akbar, termasuk syirik akbar. Ini takoda, apabila pelakunya meyakini anna hadhil asya'a, bahwasanya hal-hal berikut tanfa'u au tadurru bidzatiha, bisa memberikan manfaat atau mudarat bidzatiha, dengan sendirinya, dengan zatnya. Artinya si bendanya itu sendiri. Berarti ini ada butuh rincian ya. Berarti ini sesuatu yang butuh rincian. Termasuk syirik akbar, kalau pelakunya itu meyakini benda-bendanya ini bisa memberikan manfaat atau mudarat dengan sendirinya, dengan zatnya dia sendiri. Atau minasyirkil asghar, termasuk bagian dari syirik asghar, syirik kecil. Ini takoda, apabila dia meyakini, apabila pelakunya meyakini annaha, bahwasanya perbuatannya itu sababun, sekedar sebab saja, linnafi awid durri, untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat. Nah, berarti ini sesuatu yang butuh rincian, termasuk syirik, ada yang akbar, ada yang asghar.
Akbarnya bagaimana, asgurnya bagaimana tadi sudah diterangkan. Apa perbuatannya? Lubsul halakoti, memakai halaqah. Apa itu halaqah? Kullu syai'in mustadirun, segala sesuatu yang bentuknya melingkar. Cincin, gelang, kalung, sabuk, begitu ya. Semua yang melingkar. Pokoknya sesuatu yang melingkar. Cincin, gelang, sabuk, kalung, anting, ya pokoknya segala sesuatu yang seperti itu. Wal khayti, memakai semua yang bentuknya melingkar. Wal khayt, atau benang. Wanah wihima, dan yang semisalnya, ya pokoknya apa saja. Tujuannya apa? Lirafil bala wanah wihima min kulli ma yulbasu au yu'allaku lihadal ghorodi, dari segala sesuatu yang dipakai atau digantung lihadal ghorodi, untuk tujuan tersebut. Apa tujuannya? Berarti yang dipakai rompi misalkan, dompet misalkan, apa jimat misalkan, atau digantung di gantungan kunci misalkan. Ya, pokoknya apa saja. Dream catcher. Lihadal ghorod. Tapi untuk tujuan ini, tujuannya apa? Raf'ul bala, mengangkat bala. Apa itu? Izalatuhu ba'da nuzulihi, mengangkatnya setelah turun. Oh, sudah ada bala, dia gantungan itu supaya balanya terangkat. Wadaf ihi, audaf ihi, atau menolak bala. Menolaknya adalah man'uhu qabla nuzulihi, menolaknya sebelum turun. Nah, itu yang disebut dengan tolak bala. Dipahami, ini judul babnya. Bab termasuk bagian dari kesyirikan, memakai segala sesuatu yang bentuknya melingkar atau benang atau apapun, baik itu dipakai atau digantung. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan yang sama, yaitu apa? Menolak bala atau mengangkat bala. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat apa hubungan antara judul bab dengan kitabnya. Kenapa judul bab ini ditaruh di kitab ini? Apa hubungannya? Munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Hubungan antara bab ini dengan kitab tauhid. Annahu, bahwasanya bab ini yatadamman, itu mengandung dzikra syai'in mimma yudadut tauhid. Bab ini mengandung penyebutan sesuatu atau penyebutan perbuatan yang mana bertentangan dengan tauhid. Jadi perbuatan ini, memakai gelang, memakai cincin dan sebagainya untuk tolak bala, itu bertentangan dengan tauhid. Itu apa? Huwa iltimasu raf'id durri au daf'ihi, yaitu meminta, berharap untuk diangkatnya mudarat atau tertolaknya mudarat min ghairillah, dari selain Allah. Jadi seperti itu. Litahdhiri minhu, untuk tujuan diwaspadai, dihindari. Kenapa? Fa inna tauhida, karena tauhid itu yu'rafu bididdihi, itu bisa kita ketahui dengan lawannya. Artinya apa? Artinya lawan dari perbuatan ini itu tauhid. Seperti itu. Kalau ada orang melakukan lawan dari perbuatan ini, lawannya apa? Berarti berharap tertolaknya bala atau terangkatnya bala dari Allah, itulah tauhid. Tapi kalau ini berarti sama. Ini berarti kebalikan dari tauhid. Berarti perbuatan ini kebalikan dari tauhid. Salah satu fungsi kita cara kita mengetahui sesuatu adalah mengetahui lawan. Seperti itu. Baik, kemudian beliau membawakan suatu ayat, surat Az-Zumar ayat ke-38. Jadi beliau membawakan dalil surat Az-Zumar ayat ke-38. Wa qaulillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi dalil ini untuk menguatkan argumentasi judul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul, katakanlah, wahai Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afaro'aitum, ya Rasulullah, wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang musyrik. Afaro'aitum ay akhbiruni. Coba kabarkan kepadaku. Coba kasih tahu kepada saya. Ma tad'una min dunillah. Apa saja yang kalian sembah, yang kalian seru. Maksudnya tas'alunahu, yang kalian minta.
Coba kabarkan kepada semua yang kalian minta kepada oknum-oknum tersebut, jalbal khairi wadaf adur, untuk meraih kebaikan atau menolak mudarat. Coba kabarkan min dunilah, dari selain Allah. Min dunilah ghairuhu minal andadi wal alihati, dari tandingan-tandingan atau sesembahan-sembahan. Coba kabarkan in aradani Allahu bidurrin. In, apabila aradani Allahu bidurrin, apabila Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kepadaku bidurrin, untuk melakukan atau untuk menimpakan satu mudarat. Bidurin bimarodin, baik itu berupa marot, sakit, au fakrin, atau kefakiran, au balain, atau bala, au syiddatin, atau kesulitan. Nah, ini perintah Allah nih. Coba ngomong-ngomong kepada orang-orang musyrik itu. Kabarkan kepada saya, yang kalian sembah selain Allah, yang kalian minta-minta selain Allah. Kalau Allah menginginkan untuk saya, itu Allah kasih mudarat. Hal hunna kasyifatu durrihi. Apakah hunna, sesembahan-sesembahan kalian itu, kasyifatu durrihi, bisa mengangkat mudarat yang Allah turunkan? Ai layak diru ala dalik. Ini kan pertanyaan ya bentuknya ya. Bentuknya kan pertanyaan. Apakah sesembahan kalian, kalau Allah takdirkan mudarat, itu bisa ngangkat? Maksudnya pertanyaan, tapi bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi namanya istifham ingkari. Pertanyaan maksudnya mengingkari. Artinya kita kan sering ngomong begitu kan, kita sering ngomong gitu, kita nanya tapi maksudnya pengingkaran begitu. Kita nanya tapi maksudnya bukan minta jawaban gitu, tapi maksudnya ya memang salah gitu. Hal hunna kasyifatu durri, apakah sembahan kalian bisa mengangkatnya? Sembahan kalian emang bisa mengangkatnya gitu kan? Artinya memang layak diru ala dalik, nggak akan mampu. Maksudnya nggak akan mampu. Au aradani bi rahmatin, atau seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadaku untuk birahmatin, untuk ngasih rahmat. Abisihatin, ngasih kesehatan, wa afiatin, atau afiat, keselamatan, wa khairin, atau kebaikan, wa kasyibalain, atau hilangnya bala. Kalau Allah menginginkan itu, hal hunna mumsikatu rahmatihi. Apakah hunna, sesembahan-sembahan kalian itu, mumsikatu rahmatihi, bisa menahan rahmatnya Allah? Bisa menahan rahmatnya Allah begitu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Ayat maksudnya Allahu kafini, Allah lah yang mencukupi aku, wa kafi man tawakkal alaih, dan mencukupi orang yang bertawakal kepada Allah. Alaihi yatawakkalu al mutawakkilun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Ini dalilnya seperti itu yang dibawakan oleh penulis. Nah, sekarang apa maknanya dari ayat tadi? Kita sudah baca mufradatnya. Kita sudah terjemahkan kata per kata. Sekarang makna globalnya. Al makna al ijmali lil ayat. Makna global dari ayat ini. Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat tersebut, an yas'alal musyrikina, untuk bertanya kepada orang-orang musyrik, su'ala inkarin, tapi pertanyaan pengingkaran, bukan untuk membutuhkan jawaban, enggak, tapi mengingkari. Bisa enggak sesembahan kalian mengangkat? Ya memang enggak bisa begitu. Kayak kita ngomong kepada orang, bisa enggak lo melakukan itu kan gitu. Artinya kita memang bukan untuk untuk meminta jawaban, tapi memang mengingkari. An asnamihim, tentang berhala-berhala mereka, allati ya'budunaha, yang mereka sembah ma'allah, dibarengi dengan Allah. Hal takdiru ala nafi awid durri, apakah sesembahan itu mampu untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat? Fala budda an ya'tarifu bi ajziha, maka pasti orang-orang musyrik tersebut mereka akan mengakui kelemahan sesembahan mereka, andalik, dari memberikan manfaat atau menolak mudarat. Memberikan manfaat atau menolak mudarat. Itu seperti itu. Pasti itu. Pasti. Orang itu kalau ditanya seperti itu, dia akan pikir. Baik musyrikin zaman dulu atau musyrikin zaman sekarang. Ditanya, apakah penunggu penunggu jembatan begitu, penunggu bendungan itu bisa menolak mudarat atau memberikan manfaat selain Allah?
Kalau orangnya mikir, dia akan iya ya, enggak gitu. Nggak akan mampu. Faidha kana kadzalika. Maka kalau keadaannya seperti itu, batalat ibadatuha min dunillah. Maka batallah peribadatannya, penyembahannya dari selain Allah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi mulai dari bab-bab ini dan bab-bab setelahnya kita akan dijelaskan tentang rincian mana yang merupakan syirik akbar, mana yang merupakan syirik asgor, mana yang merupakan pengantar kepadanya, mana yang butuh rincian. Insya Allah di bab-bab setelahnya. Jadi bab-bab setelahnya ini akan lebih praktikal, akan lebih praktikal. Allahu ta'ala alam biswab. Mudah-mudahan yang sedikit manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya mohon atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.